kembali lagi bersama saya Vera Oktavianti, Beauty Brand Consultant. Buat Anda yang mencari informasi tentang tips branding dan marketing, dan juga cara membangun brand kosmetik sendiri, Anda berada di channel yang tepat. Dan salah satu hal yang paling penting dalam membuat brand kosmetik sendiri adalah finansial. Dan hari ini spesial banget karena telah hadir di channel saya seorang financial planner yang berpengalaman di dunia keuangan, yaitu Mbak Mika Rini Sutikno. Mbak Mika, apa kabar? Alhamdulillah baik, Vera. Dan beliau ini adalah financial planner dan juga founder dari Mitra Rencana Edukasi. Oke, Mbak Mika, kita kan tahu ya Indonesia adalah market kosmetik yang sangat besar dan juga negara lain berbondong-bondong masuk ke negara kita nih. Di Indonesia sendiri banyak juga individu yang ingin membuat brand kosmetik sendiri. Nah, masalah utamanya adalah modal. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan modal ini, Mbak Mika? Modal sebenarnya bisa kita siapkan sendiri ya. Kalau kita baru mau mulai usaha, paling ideal itu memang modalnya adalah kita kumpulkan sendiri. Kita bisa misalnya begini, kalau kita masih bekerja, kita punya gaji, kita bisa sisihkan gaji kita. Jadi kita tabung selama jangka waktu tertentu, itu yang bisa jadi modal usaha. Nah, bisa juga selain dari modal sendiri kita kumpulkan, ya kita juga bisa patungan dengan teman. Jadi masih pakai duit kita juga, tapi nggak semuanya duit kita. Jadi kita patungan sama teman. Tergantung apakah patungannya setengah-setengah atau misalnya sepertiga, terus temannya sisanya gitu. Jadi bisa kita kumpulin sendiri. Nah, selain itu kita juga sebenarnya bisa mendapatkan permodalan dari luar. Permodalan dari luar seperti misalnya pinjaman ya. Nah, tapi kalau pinjaman itu sebaiknya tidak ketika kita baru mau mulai usaha. Sebab usahanya kan belum berjalan, belum ada penghasilan usahanya. Nah, kalau usahanya sudah mau berkembang, ya kita misalnya butuh tambahan dana untuk beli mesin baru, untuk misalnya kita beli bahan baku tambahan, ya kebetulan ternyata ada pesanan yang lebih besar daripada biasanya, kita butuh pendanaan. Nah, kita boleh mengajukan pinjaman, sebab nanti pengembalian pinjaman tersebut kan berasal dari kegiatan usaha yang memang sudah berjalan. Oke, kalau misalnya ada teman-teman yang sudah terlanjur melakukan pinjaman nih, baik ke keluarga atau bank, itu bagaimana cara mengaturnya ya antara mengembalikan dana dan juga mungkin bunga ya Mbak ya, dan juga mengembangkan bisnisnya, itu gimana Mbak? Nah, kalau untuk pengembalian pinjaman usaha tentunya harus berasal dari pendapatan usahanya. Nah, jadi begitu kita pinjaman sebenarnya kita kan harus analisa dulu, kita ini pinjam untuk apa ya. Nah, kalau misalnya tadi ada contoh kita minjam untuk beli mesin usaha lah, misalnya ada seorang pengusaha kosmetik kemudian untuk produksi lipstik Anda beli suatu mesin tertentu misalnya ya. Nah, dengan mesin itu berarti Anda bisa berproduksi lebih banyak dan menjual lebih banyak, menjangkau konsumen yang lebih luas. Di situ kemudian omset Anda menjadi lebih besar. Nah, pengembalian pinjaman atau pembayaran cicilan pinjaman bisa berasal dari omset tersebut. Nah, jadi begitu kita pinjam, bulan depannya kita mendapatkan tagihan. Nah, dari dana pinjaman tersebut setelah dikelola dan kemudian menghasilkan produksi barang kosmetiknya. Nah, dari omsetnya tersebut pertama kali memang harus disisihkan untuk pengeluaran biaya usaha. Biaya usaha seperti misalnya kalau Anda punya gaji karyawan, kemudian juga kalau Anda kemarin misalnya mungkin ada pembelian bahan baku yang harus dilunasi. Nah, juga harus disisihkan untuk pengembalian cicilan pinjaman. Nah, baru di situ kelihatan setelah dikurangi biaya-biaya tadi, apakah masih ada untung atau tidak. Tapi yang penting kan pinjamannya sudah dikembalikan yang asalnya dari omset tadi. Jadi untuk awal-awal ini dalam pengelolaan pengembalian dana dan juga operasional, profit itu hal yang terakhir ya? Pastinya usaha harus profit ya gitu. Untuk profit itu memang begini, bisa dilihat dari misalnya laporan laba ruginya ya. Itu biasanya kan tergantung Anda periodenya itu apakah bulanan ataukah 1 tahun, itu sebenarnya bisa dihitung ya. Tetapi kalau misalnya kita mau hitung profit dari berapa sih keuntungan yang ingin kita dapatkan dari satu kali transaksi penjualan suatu barang, nah itu memang harus dihitung margin keuntungan yang memang Anda tetapkan. Nah, untuk menetapkan margin keuntungan itu kalau dalam industri kosmetik tentunya harus Anda survei terlebih dahulu. Jangan sampai kita punya ngambil margin keuntungan ketinggian sehingga menyebabkan harga produk kita tidak kompetitif. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang punya tabungan nih, nah
kira-kira berapa persen sih yang harus dialokasikan untuk bisnis gitu? Kalau punya tabungan dan mau mengumpulkan modal usaha ya. Kalau 100% semuanya ditabung, nanti kita nggak bisa kebutuhan sehari-hari ya. Jadi memang harus proporsional. Kalau saya share nih dulu waktu saya mau buka usaha ya, jadi saya juga dulu seorang karyawan, kemudian punya cita-cita impian ya sama seperti beauty entrepreneurs ya, pengen punya usaha kosmetik sendiri gitu. Nah itu butuh modal. Nah saya hitung-hitung ternyata butuh modalnya sekian lah kurang lebih gitu. Nah itu bisa saya kumpulkan dengan gaji saya gitu. Kalau saya potong setengahnya gitu, saya bisa kumpulkan selama 12 bulan. Jadi saya potong setengah dari gaji saya supaya saya bisa ngejar punya modal usaha 12 bulan. Dengan demikian beauty entrepreneurs, besar kecilnya modal yang berapa lama modal dikumpulkan itu tergantung besar kecilnya modalnya ya. Dan kemudian juga penghasilan Anda berapa saat itu. Jadi tidak bisa 100% ya. Idealnya itu memang lebih cepat terkumpul lebih bagus. Tapi kalau Anda mulai mengalokasikan dari penghasilan Anda saat ini 10% aja itu sudah sebuah permulaan yang bagus. Cuma kalau mau lebih cepat supaya semangatnya nggak makin lama makin kendor gitu ya, Anda boleh coba 30% dari penghasilan Anda saat ini atau kayak saya tadi 50% ya, supaya cepat jadi pengusaha. Oke. Berarti nggak boleh ya Mbak kalau misalnya terbawa nafsu, pengen banget karena semua orang bikin terus langsung dihabiskan untuk modal tuh bahaya banget berarti ya? Nggak bisa, jadi kita harus proporsional. Nanti itu akan terbawa pada saat kita mulai usaha supaya kita tidak over optimis. Over optimis itu jadi bagaimana ya? Lebih ke arah emosional gitu dalam misalnya kita berpromosi, semuanya kegiatan usaha itu kan perlu pengalokasian dana. Kalau kita terlalu banyak menghabiskan modal kita ya, sementara kita kurang perhitungan terhadap sebenarnya bagaimana sih persepsi konsumen terhadap produk kita ya, sehingga bisa jadi kita udah bikin produk banyak, promosi jor-joran, tapi sebenarnya konsumennya tidak terlalu apresiatif sehingga itu akan berpengaruh pada penjualan. Nah itu kan jadinya akibatnya merugi gitu. Nah Mbak, kalau misalnya sudah ada modalnya nih, nah kemudian bisnis mulai jalan ya, kira-kira sebenarnya harus disiapkan itu sebagai modal kan, selain untuk bahan baku, produk, marketing dan segala macamnya, itu kan ada operasional juga ya, harus berjalan gitu. Harus berapa lama harus disiapkan Mbak di depan nih? Bahkan 6 bulan, 1 tahun? Kalau saya sih dulu 12 bulan ya, 12 bulan habisnya 6 bulan loh. Jadi intinya nggak bisa mepet banget ya, nggak bisa terlalu mepet banget. Kalau saran saya sih sebenarnya paling tidak ada sejumlah 3-6 bulan ya, 3-6 bulan dari perkiraan biaya operasional usaha Anda ya, yang memang harus liquid, harus ada gitu dan gak diapa-apain gitu. Maksudnya cash ada ya? Betul, cash gitu. Gak boleh misalnya, nanti kalau kurang mobil jual gitu, gak boleh ya? Gak boleh. Oke, gak boleh ya gitu. Tapi kenyataannya, pada kenyataannya ya memang seringkali ada hal-hal yang tak terduga ya, atau bisa jadi mungkin malah hal tak terduganya ini menyenangkan. Kita terima pesanan banyak sehingga menghabiskan mau nggak mau modal yang sekarang kepake untuk memodali biaya produksi yang tiba-tiba besar ya. Jadi kepakailah dana cadangan itu tadi ya. Nah selama sebenarnya proyeksi cash in-nya nanti itu sudah jelas bahwa nanti setelah produksi barangnya sudah di-deliver 2-3 bulan kemudian Anda bisa invoice masuk. Nah itu untuk mengganti modal yang sebelumnya. Nah itu boleh saja dilakukan gitu. Kita boleh misalnya ya agak mepet sedikit lah ngambil tabungan modal usaha kita gitu. Tapi selama cash in, proyeksi cash flow-nya nanti, proyeksi cash in-nya nanti itu belum ada, kita masih cari pelanggan gitu, unlikely deh kita terlalu agresif gitu, bikin produk inilah, produk itulah, kampanye ini, kampanye itu. Ya karena cuma ikut-ikutan, tetangga sebelah bikin begini nih, kompetitor yang ini bikin begitu, itu kan semuanya ada duitnya gitu. Makanya memang kalau sebagai pengusaha atau terutama beauty entrepreneurs ya, harus kenal betul siapa targetnya. Nggak semua orang itu bisa jadi target kita. Kalau kita mau nyasar semua orang ya, habis modal kita itu cepat sekali ya. Pengalaman masa lalu lah. Mungkin beauty entrepreneurs nanti bisa ambil hikmahnya. Iya benar banget. Beauty entrepreneurs ini kan banyak kan milenial ya Mbak ya. Oke. Tapi milenial itu kan banyak banget kebutuhannya nih. Jadi ada yang mau sekolah lagi, terus kemudian juga beli rumah,
terus beli kendaraan. Tapi juga mungkin karena channel saya ini ya semuanya jadi pengen bikin brand kosmetik sendiri kan. Nah, itu gimana ya? Mana duluan deh, mau beli rumah dulu, mobil dulu, atau bisnis juga? Nah, gimana tuh Mbak? Ya segala dimau ya susah. Oh, nggak bisa semuanya Mbak ya? Caranya bagaimana? Kecuali Anda punya warisan banyak. Kalau enggak, misalnya gimana tuh? Saya tuh mulai bisnis ya, otomasi kaca itu saya kira 2013, 2009 ya, udah cukup lama lah gitu. So ini reality check ya, kenyataannya di lapangan gitu. Perencanaan keuangan juga misalnya gitu, kita ngelola keuangan supaya tujuan-tujuan keuangan kita di masa depan, kebutuhan di masa depan tercapai. Seperti kalau yang belum nikah mengumpulkan dana nikah, dana DP rumah, juga punya mobil, punya kendaraan gitu ya, terus mau buka usaha, terus pensiun, terus nanti dana kelahiran anak dan lain sebagainya gitu ya. Tapi gajinya masih di bawah 10 juta atau 5 juta, gimana ngebagi-baginya? Gak bisa begitu, gak bisa semuanya dimau harus ada sekarang. Terutama ya, ini buat beauty entrepreneurs nih ya. Buat beauty entrepreneurs ya, saya kasih tahu aja gitu ya. Pada masa tertentu dalam perjalanan bisnis Anda, you need to prioritize. Prioritas ya. Jadi mungkin teman-teman ada jalan-jalan ke Korea kemana gitu ya gitu. Mungkin ada yang udah punya kendaraan, ada masih kos gitu. Tapi kan Anda punya usaha. Nah, gimana? That's different gitu ya. Kayaknya selama 2-3 tahun pertama gitu ya, Anda nanti kemungkinan besar gitu ya. Kemungkinan besar semua dana Anda itu bakalan kefokus sama modal usaha Anda untuk supaya bisnisnya bisa survive dulu gitu. Karena kan ada learning curve ya. Learning curve itu Anda along the way sebelum betul-betul matang gitu, you make mistake after mistake after mistake, and that's going to cost you. Gitu. That it's going to cost you a lot gitu. Kadang ada yang sampai belum merit gitu misalnya. Like aduh mau punya anak aja tuh. Aduh kadang a lot gitu to think about gitu. Jadi prioritize gitu. Kemudian juga nggak usah hirau orang lain udah punya apa. Ketika Anda fokus pada punya usaha ya gitu, maka Anda juga fokuskan dana Anda ke situ. 2-3 tahun itu bagaimana bisnis bisa berkembang usaha gitu. Nanti setelah jalannya produk layanan Anda mulai dikenal orang, punya konsumen, ada yang beli, habis itu punya pelanggan, repeating order, berarti kan customer itu, pelanggan Anda sudah punya experience, udah punya apa ya, sense of belonging. Kalau nggak pakai produk Anda tuh nggak enak gitu, ya. Nah itu Anda udah bisa nabung di situ. Tapi unlikely 1-2 tahun pertama, ketika Anda mulai bisnis Anda, beauty entrepreneurs, ya, Anda bisa nabung, bisa nyicil rumah. Saya ngelihat kemungkinan tidak bisa begitu, tapi maksudnya jangan putus asa. Itu wajar banget gitu. Kecuali tadi di depan Anda memang sudah punya cukup dana, ya. Anda misalnya suami istri, suami Anda mendukung sehingga Anda hanya fokus pada misalnya bisnis Anda, atau istri Anda sudah punya penghasilan, Anda yang suaminya mau bikin usaha kosmetik gitu, ya. Itu maksudnya bisa saling mendukung seperti itu, ya. So kalau dananya ada, paling ideal memang bisa mengalokasikan secara proporsional, ya, dana pensiunnya ada, dana pendidikan anak Anda gitu. Tetapi kalau nggak ada, tidak bisa semuanya terpenuhi, you need to prioritize gitu. Mana yang benar-benar menjadi prioritas Anda? Terwujudnya cita-cita menjadi seorang pengusaha kosmetik yang handal, it means you need to sacrifice a lot yang lain. Gitu. Tapi menjadi sangat fokus di situ supaya bisnisnya bisa survive. Either way, any decisions itu kembali kepada pribadi masing-masing gitu. Tapi sebagai seorang entrepreneur, ya, memang kebanyakan nanti reality di lapangan adalah you need to do whatever it needs to be done so your business can survive and thrive. Sacrifice tuh berat banget ya, karena tuh kalau misalnya nih yang masih muda-muda kan maunya eksis gitu kan ya, founder brand apa kayak gitu kan, jadi harus eksis. Itu mah status, bukan. Oh iya, salah ya. Beauty entrepreneurs itu more than just a status, ya gitu, penuh visi. Contoh visinya adalah
bagaimana agar wanita Indonesia itu bisa cantik, menerima dirinya, self confidence dengan misalnya, oke, hidung kita nggak semancung itu gitu, oke, kulit kita nggak seputih itu gitu, tapi dengan kosmetik ya membantu untuk menciptakan self confidence misalnya. Anda mau menciptakan brand seperti itu kan sangat membantu orang gitu. Gitu. Kalau visinya ke sana dan dana modal usaha itu memang gunanya modal usaha itu memang untuk supaya visi itu terwujud gitu. So don't stop until visinya itu terwujud. Dan kesimpulannya memang bisnis kosmetik tuh bisnis yang serius bisnis yang lain ya Mbak ya. Betul. Jadi bukan cuma status aja. Bukan cuma status aja, bener banget. Nah Mbak Mika tadi kan sebut kalau misalnya mendapatkan modal tuh bisa dengan patungan ya. Nah ini sering juga banyak masalah nih kalau misalnya kita patungan dengan teman seperti itu kan. Nah at the end biasanya berlangsung dengan perpisahan gitu kan. Nah bagaimana sih caranya kalau misalnya patungan dengan teman, entah berdua bertiga, pembagian pekerjaan atau pembagian profitnya itu seperti apa Mbak? Yang adil dan juga bisa long term bisnis lah gitu. Pembagian profit ya. Kalau usahanya profit ya baru dibagi. Kalau usahanya belum profit ya nggak ada yang dibagi. Oke. Jadi gini, kalau soal bagi-baginya mah gampang. Kalau ada yang dibagi, right? Gitu. Tetapi kalau kita berkongsi nih, berdua, bertiga, berempat atau berlima gitu, ya, bagi-baginya gampang di awal, gitu ya. Bagi-baginya misalnya, oke, kalau misalnya patungan berlima, dibagi sama rata, misalnya berlima, ya. Nanti kalau udah untung, kapan untung? Ya dihitung dong di atas kertasnya. Itu juga perlu dihitungan di atas kertas, ya. Sebelum profit kan perlu BEP dulu, perlu balik modal dulu, gitu. Berapa lama tuh? Misalnya kita modal, misalnya katakan berlima, misalnya 50 juta, gitu. 50 juta itu udah habis buat mesin usaha, bahan baku, promosi dan lain sebagainya. Kemudian terciptalah 1000 produk macam-macam tuh, ada kosmetik, ada bedak, ya, gitu. Terus dijual, gitu. Nah, harga jualnya ditentukan. Sehingga misalnya Anda proyeksikan begini, kalau misalnya dengan produk A, B, C, D, E, kemudian dengan macam-macam harganya, ya, kemudian kalau kita jualan sesuai proyeksi lancar-lancar aja nih ya, dalam 3 bulan itu kita udah bisa BEP loh 50 juta, udah bisa balik lagi. Terus apakah itu dibagi ke semua shareholder gitu? Belum profit. Itu kan modal usaha, jadi baru jangan ya? dibagi-bagiin gitu. Ya. Modal usaha itu kalau udah profitnya kapan? Oke, udah balik modal. Terus kemudian udah balik modal, tinggal sekarang hitung profitnya, ya. Masih ada kan tadi yang laku katakan baru 500, produksinya 1000 gitu ya. Kalau kita udah lewat 500 BEP, 500-nya berarti kalau kejual itu sudah untung. Nah, di situ Anda bisa bagi keuntungannya kalau sudah untung, ya. Itu cara yang paling simple gitu. Tapi kalau menurut saya sebenarnya ya, masalah bagi-bagi itu mungkin tidak 2-3 tahun pertama. Seluruh pemasukan usaha itu ya, itu memang harus diputar kembali ke usaha. Lalu shareholdernya yang juga ngelola usaha gimana dong? Kan perlu bayar listrik, telepon dan lain sebagainya, rumah tangganya kan gitu. Itu gimana, Mbak? Satu, pendekatannya sebenarnya bisa ada 2 ya. Jadi kita sebagai pengelola usaha kan kita juga ngerjain segala macam ya. Gitu, masing-masing mungkin juga bisa ada target sales marketing gitu. Target sales marketing itu artinya para pengelola usahanya juga ikut menjual produk usahanya. Nah, kalau ada yang berhasil menjual produk usahanya, dapat komisi penjualan misalnya, gitu. Itu satu, dapat komisi penjualan, ya. Yang kedua adalah ya mungkin bisa digaji. Setidaknya mungkin ongkos-ongkos kesana kemari diganti, bisa direimburse gitu, ya. Jadi tidak pakai uang sendiri. Segala urusan yang ada hubungannya dengan usahanya itu bisa direimburse. Jadi termasuk biaya operasional, gitu. Ya, sekali lagi yang namanya bagi-bagi itu gampang, ya. Ditetapkan proporsinya di depan berapa, gitu ya. Pembagian porsinya juga sesuai dengan kalau ada yang cuma modal uang saja berapa, kalau dia modal uang dan ikut aktif, kalau dia tidak modal uang tapi dia yang mengurus gitu. Nah, itu kan proporsinya sebenarnya tidak ada bakunya tapi sesuai kesepakatan. Cuma sekarang kan kapan baginya? Nanti kalau memang sudah untung.
Kapan baginya kalau untung? Nah kalau misalnya rugi pun juga siap keluarin dana lagi berarti sama-sama ya Mbak? Betul, kalau kita rugi ya kita satu evaluasi dulu ruginya kenapa. Nah kalau rugi ya kita tanggung sama-sama. Misalnya kita keluar masing-masing 10 juta, modal 50 juta. Bukannya usahanya BEP terus profit malah rugi. Produknya banyak yang nganggur tuh di gudang. Ya itu harus kita tanggung sama-sama. Itu duit barang apa ya istilahnya, barang mati kan gitu. Mungkin kita diskon lah atau apa. Oke, misalnya nih case-nya ada satu invest aja, terus satunya lagi invest dan bekerja, itu juga mesti ada aturan mainnya di depan ya Mbak ya berarti ya? Betul ya. Jadi kalau misalnya kan ada kayak istilahnya apa, silent partner ya, silent partner. Ada yang memang kalau di CV ada sekutu aktif, ada sekutu pasif gitu ya. Kadang memang begini. Ada orang yang punya pengalaman tapi tidak punya modal, tapi ada orang yang punya modal tapi tidak punya pengalaman. Jadi bisa di situ mereka membuat sebuah persekutuan bisnis gitu. Nah, kalau dia hanya taruh modal aja, berarti tidak ikut di dalam manajerial gitu ya. Nah, kalau dia taruh uang aja, jadi semacam kayak kita nabung begitu ya. Nabung kita diemin aja gitu. Tabungan kita ya usaha itu sebenarnya. Jadi tabungannya bukan berupa duit, berupa usaha gitu. Hanya saja usaha itu risikonya itu ada risikonya, bisa berhasil, bisa tidak. Mungkin kalau perumpamaan mungkin bukannya tabungan ya, tapi saham lah. Kalau kita memodali suatu usaha, kitanya pasif, kita misalnya berkongsi sama teman, itu sama kayak kita punya saham, pegang saham gitu. Ya, saham itu harganya bisa naik turun maksudnya usaha itu bisa berhasil bisa tidak gitu. Nah jadi kalau kita yang sebagai partner yang aktif ya, kita bisa satu mendapatkan bagi hasil usaha, yang kedua kita bisa mendapat gaji. Kan kita yang kelola, kita misalnya sebagai direkturnya ya. Kemudian kalau menggunakan uang kita bisa kita reimburse gitu, misalnya untuk meeting atau untuk entertaining klien gitu. Ini kan berarti owner tuh siap belum gajian dulu ya? Yes. Apakah harus ada agreement or something? Sebenarnya not particularly harus agreement ya, nggak agreement. Apa yang boleh dirembes, apa yang boleh tidak, itu menurut saya itu terlalu jadinya complicated gitu. Complicated itu maksudnya waduh segala sesuatu kalau mau melakukan tindakan ini sesuai dengan perjanjian nggak, itu entar nggak kerja gitu. Tapi lebih baik begini ya, jadi lebih baik gini, biaya usaha ya itu perlu dideteksi dulu, dianalisa dulu. Biaya usaha itu apa aja sih ya, sehingga itulah yang dikeluarkan dari modal usaha. Contoh misalnya gini, kan tadi pertanyaannya apakah owner udah harus siap tidak digaji dulu, berarti asumsinya adalah dia ikut mengelola usaha, betul. ya kan gitu. Kalau tidak digaji dulu ya karena usahanya belum stabil ya. Nah kalau begitu pengeluaran dia untuk transportasi pada saat meeting ya, itu dibayar, bisa dirembes atau enggak, itu termasuk biaya usaha, yaitu istilahnya rembes pakai kas kecil. Jadi ada metodenya gitu, nggak bisa main ambil juga. Karena kan aku yang punya, gitu nggak boleh ya? Nggak bisa, harus ada kas kecilnya gitu. Jadi contoh misalnya uang di tabungan usaha, misalnya pakai tabungan gitu ya, ada 10 juta lah gitu. Kemudian kita keluarkan misalnya 1 juta kita jatahin, ya untuk misalnya beli pulsa, beli paket data, kerja kan perlu ada paket data internet gitu ya. Kalau dengan hubungannya dengan usaha boleh dong ngambil dari situ. Tapi kan pakai uang saya dulu. Berarti kan tinggal di reimburse. Jadi ada sistem reimburse-nya, ngambilnya dari kas kecil gitu ya. Karena dia kan belum digaji. Jadi dia ada keluar biaya-biaya pribadi yang boleh istilahnya di reimburse ya ke perusahaan gitu. Nah kemudian kalau belum digaji, rewardnya apa dong buat dia gitu ya? Iya, apa tuh? Nah tadi saya bilang begini, kalau misalnya udah sepakat bahwa nanti belum bisa digaji, maka bisa aja dari misalnya ada sebuah proyek tertentu ya, itu kita ambil komisi. Contoh misalnya ternyata ada pesanan nih partner kita misalnya silent partner kita yang aktif. Nah partner kita ini dia berhasil menjual paket pesanan dalam cukup besar ya kepada sebuah perusahaan ya. Nah dia boleh mendapatkan komisi penjualan, jadi dianggap dia sales juga. Oke, dan lebih adil juga mungkin ya? Ya, memang harga produk
harga proyeknya udah termasuk komisi penjualan. Jadi itu di luar biaya produk, di luar biaya pembuatan, di luar biaya produksi. Sudah skemanya. Ya, tapi harga barang itu sudah mencakup atau harga proyeknya sudah mencakup komisi penjualan. Gitu. Itu pendekatan yang kedua. Jadi biaya-biaya uang pribadi yang kepake di usaha boleh direimburse lewat kas kecil, ya. Kemudian kalau bisa juga pengganti gaji supaya juga ada apresiasi, ya. Dibikin sebuah alokasi dari harga jual itu adalah komisi penjualan kepada sales orang yang berhasil menjual lah gitu, gitu ya. Itu juga nanti akan sangat membantu penjualan Anda kalau Anda misalnya memasukkan komponen komisi penjualan sehingga siapapun sebenarnya boleh menjual, gitu, ya. Nah, begitu sudah mampu menggaji, nanti kan kelihatan dari laporan keuangannya. Makanya harus memang dibuat pencatatan keuangan usaha supaya ketahuan kapan usahanya udah BEP, kapan usahanya sudah profit. Baru masukin komponen gaji ke dalam biaya operasional usaha. Aman deh tiap bulan. Kita kerja konsentrasi udah sebagai owner, kita kerja full time, digaji juga. Dapat duit juga. Dan juga butuh disiplin tuh berarti ya Mbak ya? Sabar. Disiplin dan sabar ya itu berarti. Milenial itu ya, YouTube entrepreneurs nih, milenial nih saya lihat. Sabar, pengennya segala sesuatu ada sekarang, mau nikmatin sekarang, gitu. Padahal kalau kita mau menikmati buah dari sebuah buah pohon, ya, kita tanam dulu. Kita mesti 3-5 tahun loh nunggunya, gitu. 3-5 tahun, 7 tahun baru bisa betul-betul menikmati. Menikmati misalnya kalau ada yang punya usahanya, ya, ya pembagian profitnya. Gitu, dari sahamnya itu. Disiplin dan sabar buat beauty entrepreneur terutama yang milenial nih. Yang nggak milenial gimana dong? Yang nggak milenial ya, kayak saya ya. Jadi sebenarnya kesabaran mungkin kadang memang tergantung usia. Ada juga yang bilang bahwa orang yang lebih senior lebih sabar gitu. Mungkin itu semacam apa ya? Semacam ya ini aja sih yang kondisi yang berlaku secara umum aja sih, padahal nggak selalu begitu, ya. Tapi kalau saya lihat yang lebih senior sebenarnya lebih lebih hati-hati gitu. Yang milenial itu lebih agresif. Sebenarnya kombinasinya malah pas. Nah ini mungkin ke pemilihan partner ya. Kalau misalnya sekarang ini masih unyu-unyu banget, berarti boleh dong ambil yang senior gitu ya. Promosi gitu ya. Oke, Mbak, kalau kaitannya dengan partner, nah tadi ini satu lagi ya. Misalnya saya berpartner berdua, saya invest 100%. Terus kemudian misalnya Mbak Mika yang bekerja, saya nggak mau kerja, saya kasih semuanya. Nah nanti itu biasanya itu yang sering ditanyakan beauty entrepreneur itu ada pembagian profitnya. Tadi kan bagi itu gampang gitu kan, tapi ini baginya gimana ya, saya nggak kerja nih, Mbak yang kerja kayak gitu. Jadi dia hitam di atas putih notaris ya, bahwa kita berkongsi. Nanti apakah mau langsung dibentuk badan hukumnya, ya badan hukum usaha, bisa Anda bikin PT, bisa Anda CV gitu. Nah itu kan sudah diatur sebenarnya ketentuan dari pembagian hak dan kewajiban, haknya masing-masing para pendiri. Nah, kalau PT kan gampang ya, bisa dibagi proporsional sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Nah kalau silent partnernya dia 100% yang memodali, sementara si yang active partner itu tidak memodali, misalnya mungkin disepakat, oh kalau gitu karena dia modali 100%, nanti dari pembagian dia berhak terhadap 75% dari saham usaha tersebut. Sementara yang tidak kontribusi dana uangnya, ya dia mendapatkan 25% karena dialah yang bertanggung jawab untuk A-to-Z-nya dari operasional usaha, ya. Nah, ketika menjalankan usaha, bagaimana cara membaginya dan berapa jumlah yang dibagi, ya itu kan harus sesuai dengan kinerja keuangannya. Nah, taunya kinerja keuangannya itu dari mana? Ya dari pencatatan keuangan usaha, gitu. Ya kalau tidak ada data-data itu gimana cara membaginya, gitu. Jadi akan ketahuan uangnya tinggal berapa itu di bank, gitu. Nah itulah yang kemudian kenapa laporan keuangan, pengelolaan keuangan menjadi sangat penting ya, mau kita membuka usaha apapun, terutama saat kita berkongsi, gitu. Bisa jadi kan mungkin 3 bulan pertama belum untung, uang 100 juta kepake semua buat beli mesin, bahan baku dan lain sebagainya, ya masih minus, gitu. Kalau minus apa yang dibagi? Nah kemudian harus
Nambah lagi dong berarti kalau minus, ya kan? Kalau nambah lagi ya, tambahan modal baru itu apa? Apakah itu hutang dari pemegang dari owner yang harus dikembalikan gitu ya? Kalau misalnya ditambah lagi itu akan mengubah komposisi kepemilikan modal gitu. Jadi proporsional dari yang pertama sebenarnya. Tapi beginilah ya, untuk masalah bagi-bagi kapannya berapanya itu akan sangat mudah bagi beauty entrepreneurs jika beauty entrepreneurs punya pencatatan usaha. Simpel aja dibikin ya, modal awal berapa, kemudian dibelikan apa, hasil produksinya apa, kemudian mulai dijual, penjualannya berapa gitu. Terus itu aja yang dicatat. Kemudian mulai dicocokin sama print buku tabungannya. Sekarang masih pada print buku tabungan nggak ya? Mungkin ada laporan monthly report ya, gitu dari banknya. Itu bisa menjadi dicocokin lah pencatatan yang manual dengan print dari buku tabungannya. Gitu dicocokin bener nggak? Kalau misalnya ada selisih, mungkin ada yang nggak kecatat. Semoga nggak terlalu signifikan. Gitu. Nah kalau ternyata di buku tabungannya sudah mulai terkumpul banyak, gitu ya. Dari hasil penjualan keuntungan yang terakumulasi, nah itu sebenarnya sudah bisa diputuskan apakah mau dibagi untungnya, ya, dan apakah semuanya mau dibagi untungnya, apakah sejumlah tertentu aja. Nah kalau dalam korporasi, ya, korporasi PT gitu ya, contoh misalnya perusahaan seperti Telkom, Unilever gitu ya, Indofood gitu, itu ada yang namanya dividen. Dividen itu adalah orang yang pegang sahamnya mereka, artinya ikut memodali. Ketika perusahaan itu untung, mereka mendapatkan keuntungan. Itu dividen, ya. Tetapi tidak selalu perusahaan untung, keuntungannya itu dibagi. Itu adalah keputusan bersama daripada pemilik. Maksudnya nggak dibagi, belum tentu dibagi semua, maksudnya gitu ya Mbak ya? Ada yang disimpan. Satu, belum tentu dibagi semua, ya. Kedua, sama sekali tidak dibagi. Jadi dimasukkan lagi ke dalam usaha, sehingga apanya yang keuntungannya? Ya keuntungannya adalah harga saham yang naik, karena nilai bisnisnya yang jadi naik. Yang tadi modal awalnya 50 juta, kemudian usahanya dikelola, ya pemasukan mulai diterima. Yang tadinya nilai awalnya 50 juta, usahanya jadi berkembang kan, jadi 500 juta, gitu. Jadi 5 miliar gitu, karena profitnya dikelola lagi ke dalam usaha, beli mesin usaha, produksinya tambah besar. Value usahanya semakin besar, ya, nilai usahanya semakin besar. Ini ada titipan pertanyaan dari audiens nih. Cara Jitu buat mengatur keuangan dana darurat dan investasi. Ini penting banget ya. Jadi terkait dengan situasi pandemi, ya, kita juga tidak boleh menghabiskan modal usaha kita dengan cepat, apalagi juga kita tidak boleh menghabiskan dana pribadi kita hanya untuk membiayai usaha aja. Ya, kita mesti punya istilahnya itu likuiditas. Nah, likuiditas ini sebenarnya sebuah dana yang kita perlukan agar kita bisa membiayai pengeluaran kita yang kebutuhan hidup kita, ya, yang priority gitu. Nah, likuiditas ini bisa kita ciptakan dengan cara kita memang mempunyai simpanan dana tunai, gitu. Dana tunai yang memang hanya dipakai kalau keadaan darurat, makanya biasanya disebutnya dana darurat. Ya, dana darurat ini direkomendasikan jangan kurang dari 3 kali pengeluaran pribadi seseorang atau 3 kali pengeluaran keluarga. Yang ideal sebenarnya 6 kali. Cuma milenial baru kerja gitu ya, rada susah nih kalau punya 6 kali gajinya gitu nggak dipakai gitu ya gitu. So boleh mulai dari 3, kemudian Anda tingkatkan menjadi 6 kali, ya. Nah, kalau dana darurat itu kepake, penghasilan berikutnya dialokasikan untuk mengembalikan dana darurat yang kepake itu. Jadi dianggap utang ya? Yes. Oh, oke. Ya. Kemudian sekarang nyimpennya di mana sih dana darurat itu? Simpan di tempat yang aman dan tidak nilainya itu tidak turun naik, tidak fluktuatif. Contohnya seperti tabungan, deposito, dan reksadana pasar uang. Untuk dana darurat, ya, emas, reksadana saham itu tidak cocok. Gitu. Kalau untuk usaha, dana daruratnya yaitu cadangan dana itu tadi, modal usaha yang memang disimpan, tidak digunakan hanya untuk jaga-jaga. Paling cocok biasanya kalau usahanya masih pribadi,
tabungan yang terpisah dari tabungan pribadi. Tapi kalau udah bentuknya adalah PT gitu ya, itu Anda bisa buka giro sebenarnya, giro perusahaan. Wah, seru banget ya, kayaknya masih banyak banget sih yang pengen ditanyakan, cuman waktunya udah mepet banget nih. Yang terakhir nih Mbak Mika, tips pengelolaan keuangan buat beauty entrepreneur yang baru mulai nih. Pisahkan sebenarnya ya, jadi kelola dengan profesional. Pengelolaan keuangan usaha, pengelolaan keuangan pribadi itu jangan sampai campur. Kalau dari pengalaman saya pribadi gitu ya, tadi ketika awal-awal 1 bulan pertama saya totally itu nggak gajian gitu. Jadi kehidupan saya sehari-hari itu saya memang dari tabungan pribadi karena harus konsentrasi untuk membangun usaha. Nah, modal usaha itu terpisah dari tabungan pribadi saya gitu. Jadi saya nggak ngambil sama sekali. Nah, begitu sudah punya pelanggan, saya ambil komisi karena usaha saya belum mampu menggaji saya. Sedih deh waktu itu. Ya, tapi kan tabungan pribadi saya udah mulai menipis kan karena dipakai karena belum ada penghasilan dari usaha. Begitu usaha saya sudah punya penghasilan, saya terapkan komisi. Yang ketiga ya, udah punya pelanggan, ciri-cirinya gitu, udah ada repeat order gitu, orang udah seneng beli, itu udah sanggup gaji itu. Komisinya, kalau waktu itu saya udah mulai hire sales, udah mulai misalnya kerjasama dengan orang untuk bisa menjual produk dan layanan. Orang suka kerjasama dengan kita, ya karena dapat duit. Itulah yang namanya kerjasama ya. Masa kita menggunakan waktu dan tenaga orang lain gitu. Kita harus kasih apresiasi gitu. Ya. Nah, kita bikin modelnya berapa sih komisi penjualan yang yang menarik gitu. Nah, buat kita sendiri apa? Gaji. Kalau kita yang ikut menjual juga, ya kita dapat dong komisi. Gaji dan komisi. Bonus. Itu dulu ya, 3 terapin ya. Abis ini ujian loh beauty entrepreneurs. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih tentang pengelolaan keuangan, bisa mengunjungi di sini atau klik www.mre.co.id. Mbak Mika, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Vera. Dan Beautypreneur dapat banyak sekali ilmu hari ini. Dan kalau misalnya Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya.